Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan karuniakanlah daku kefahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita memasuki ke KD dan indikator pada saat ini adalah adapun KD pada pembelajaran ini adalah 3.15 memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang perlu kita pahami bersama. Ya. 4.15 menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, menjelaskan sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad, menceritakan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Muhammad, dan menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1 tentang meneladani sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah kita memasuki ke materi ajar pada saat ini. Nah, amatilah gambar berikut ini. Ya, anak-anakku sudah mengamati. Baiklah, di sini ada sebuah gambar, di mana gambar ini menceritakan suatu kejadian. Kira-kira kejadiannya apa anak-anakku sekalian? Ya, benar sekali. Ya, sekarang kita ke gambar 1.1. Anak-anak sedang bermain. Ya, pada saat istirahat, anak-anakku banyak sekali anak-anak ini bermain. 4 tali dan seorang anak laki-laki di sini. Kita menuju ke gambar 1.2. Nah, pada saat gambar 1.2, anak laki-laki ini tanpa sengaja menemukan barang yang jatuh. Ini sepertinya uang anak-anakku ya. Nah, apa yang dilakukan oleh anak ini? Kita lihat ke gambar 1.3. Nah, anak seorang laki-laki ini menyerahkan yang ditemukan kepada siapa? Ya, kepada gurunya. Ya, kepada gurunya. Dan kita kembali ke gambar 1.4. Seorang guru mengumumkan kepada anak-anak yang lain siapa yang merasa kehilangan sesuatu. Nah, gurunya menunjukkan yang ditemukan oleh temannya. Nah, ini gambar ini adalah salah satu dari perbuatan apa anak-anakku? Ya, betul sekali. Ini adalah perbuatan jujur. Ya, yang ada gambar ini. Nah, kita semuanya harus bisa mencontoh perilaku terpuji pada gambar ini. Ya, anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita memasuki ke materi kita, sikap jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup, nabi terakhir, adalah nabi yang ke-25, penutup dari segala nabi. Nabi Muhammad luar biasa kejujurannya. Dia sangat terkenal. Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Ya.
perkataannya tidak pernah berbohong, perbuatannya juga begitu jujur sekali, tidak pernah mengambil bukan haknya. Ini adalah sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Mulai dari yang kecil. Nah, dengan kejujurannya beliau mendapat gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Dapat dipercaya, jujur. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Jadi anak-anakku sekalian, sifat jujur ini harus kita tanamkan sejak dini. Apabila dari kecil anak-anakku semuanya selalu bersikap jujur, insya Allah pada saat kalian dewasa, pada saat kalian sudah menjadi remaja, maka kalian sikapnya bisa dibanggakan. Bahkan bukan saja di dunia dapat dibanggakan, tetapi bisa selamat di dunia, lebih-lebih pasti akan selamat di akhirat, masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Pasti akan semuanya ingin masuk surga. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga bersama keluarga-keluarga kita. Kita doakan mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita bisa masuk ke dalam surga. Baiklah anak-anakku, ada banyak sekali perilaku nih, contoh perilaku jujur Rasulullah SAW perlu kita ketahui. Apa itu anak-anakku? Di antaranya adalah Rasulullah sudah mulai berniaga. Apa itu berniaga? Ayo apa? Ya, bagus sekali. Berniaga itu adalah berdagang. Nabi Muhammad sudah mandiri. Ya. Mulai dari kecil Nabi Muhammad sudah berniaga, berdagang. Dan Nabi Muhammad juga, anak-anakku sekalian perlu ketahui, memiliki sikap pribadi yang sangat jujur. Ya. Dia pada saat beliau berdagang, apabila barang atau kondisi sebenarnya, dia menceritakan. Kalau memang rusak barangnya, dia tidak menjual, dia menyampaikan kepada pembeli. Ya. Nah, apabila ada cacat pada barang tersebut, maka beliau selalu memastikan pembeli mengetahui sebelum memutuskan membeli barang tersebut. Jangan disembunyikan. Ya, karena kenapa? Kita berdagang bukan saja keuntungan yang kita dapatkan, akan tetapi bisa memperoleh dari ridho siapa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau dikenal sebagai pedagang yang sangat jujur. Ya, dan juga beliau sebagai pemimpin yang jujur. Nah, di samping itu pada saat Rasulullah SAW itu dewasa, dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat jujur. Nabi Muhammad menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur. Ya. Jujur kepada Allah. Nah, kita harus jujur kepada Allah. Bagaimana caranya? Iya. Yang jelas kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan senang kepada kita. Jujur kepada diri sendiri. Nah, ada jujur itu bermacam-macam. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua. Nah, ayah, ibu harus jujur. Jujur kepada guru dan jujur semua orang. Ya, anak-anakku sekalian, ini adalah materi kita tentang Nabi Muhammad SAW sebagai panutanku, sebagai contoh. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ini ada evaluasi. Nabi Muhammad terkenal sebagai apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagus.
adalah dalam setiap perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad terkenal sebagai seseorang yang jujur. Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan maupun dalam perbuatan. Nomor 2, nama gelar yang diperoleh oleh Nabi Muhammad karena kejujurannya adalah apa yang tadi? Silakan dijawab anak-anakku sekalian. Iya, bagus. Jawabannya adalah Al-Amin. Ya, gelar Nabi Muhammad SAW diperoleh pada saat kecil sudah diperolehnya karena kejujurannya yang perlu kita contoh anak-anak sekalian. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu bersikap jujur kepada siapa? Apa ulang soalnya? Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada, ya benar, jawabannya adalah jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, dan semua orang. Ya, ini adalah daftar pustaka yang Bapak pakai. Selanjutnya adalah kata motivasi dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, kita harus selalu belajar dan belajar. Supaya apa? Supaya kita tidak merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup kita. Itu menurut Imam Syafi'i. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Marilah kita memasuki penutup. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.